sore hari ini kita akan membahas masalah mungkin ada beberapa hal yang mengalami kendala di lapangan barangkali. Kita coba diskusi saja. Nanti juga Pak Herna juga akan memberikan sedikit pemaparan tentang produk-produk Smile Prioritas, program-programnya apa yang diusung. Kita coba sharing nih bareng-bareng karena ini satu tim, satu kelompok di mana tujuan kita adalah membesarkan Smile Prioritas. Kurang gitu Pak Eko ya? Iya, betul. Seperti itu. Walaupun kita cross line semua, yang jelas kita satu pohon. Ya, ini yang harus kita usung dari awal. Untuk memperjelas dan untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita sambut Bapak Herman. Kita langsung aja ya. Jadi kalau nggak mau dapat bagian, jadi apa? MC-nya jadi ketua, tinggal tunjuk. Iya. Oke, makasih teman-teman. Kita sifatnya sharing aja ya. Jadi di sini kan ada yang baru, Bu Ekna, Ibu satu, ada baru lagi, Pak? Oh, baru. Tiga ya. Jadi kita coba go through ini ya secara singkat. Sebenarnya ada materi tambahan, ada 10 kurang lebih. Saya yakin dengan 10 ini kalau kita lakukan duplikasi, jalannya akan cepat. Ibu tunggu dulu, ada waktu Bu, nanti Bu. Tunggu dulu Bu. Ya, habis ini. Ya, sayang Bu yang 10 ini nanti 10 lembar lagi. Gitu. Oke, aku bikin suatu komunitas yang namanya adalah komunitas cerdas finansial, ya namanya Smile Prioritas seperti itu. Nah, kemudian cerdas finansial itu maksudnya apa? Adalah kita bagaimana kita menabung dengan cerdas sehingga masa depan kita lebih terjamin. Itu intinya, ya. Nah, untuk terjamin ini biasanya ada kriteria. Apa tuh kriterianya? Nah, seperti ini. Mungkin memiliki usaha baru, kebebasan, memiliki rumah dan lain sebagainya. Nah, tentunya mesti ada jalan, mesti ada cara. Bagaimana caranya? Salah satu bergabung di komunitas cerdas finansial ini. Ya, di mana kita benderanya adalah di bawah naungan Sinarmas MSIG Life Syariah. Oke, langsung saja di sini untuk cepatkan ya. Oke, langsung saja di sini. Di sini ada menurut ini salah satu yang terkenal di mana Pak? Oke. Nah, di sini ada suatu teori yang namanya cash flow quadrant, di mana di sini dibagi dua kuadran sebenarnya, garis besar kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, kuadran kiri itu mana itu? Gampang pakai ini. Oke ya, ini ya. Nah, kuadran kiri ini adalah di mana kita bekerja untuk mencari uang, itu intinya. Kalau kita tidak bekerja, tentu tidak ada penghasilan sehingga di sini tidak dapat diwujudkan. Nah, kuadran yang satu lagi adalah kuadran kanan. Kita membangun aset, di mana kita bekerja untuk membangun aset, sehingga nanti meskipun kita sudah tidak bekerja lagi, tanda kutip, ini aset ada, penghasilan ada. Nah, untuk yang kanan ini, diantaranya ini business owner atau investor. Kalau yang sebelah kiri ini employee atau self-employee. Employee ini pekerja atau karyawan. Kalau self-employee ini seperti profesional. Misalnya dokter, itu penyanyi, seperti itu ya. Nah, kita berada di sini. Nah, ini business owner ini, seperti kita ini adalah dengan sistem, kita memiliki sistem. Kurang lebih seperti itu ya. Ini intinya 5% dari populasi ini menguasai 95% uang yang beredar di dunia. Tapi kalau yang di kiri ini, 95% memperebutkan uang yang 5%. Ya, jadi kita baiknya ada di sini dan kita sudah tepat, kita sudah ada di sini. Oke. Nah, ini bisnis tanpa modal. Kenapa? Karena semua fasilitas sudah disiapkan. Artinya apa? Artinya kita tinggal mengajak ke sini saja, kita yang menjelaskan. Mungkin juga nanti Pak mulai Januari di sini mesti ada kit langsung. Jadi begitu ada teman-teman yang mau bergabung, sudah bisa langsung. Dan kita sebelum selesai, kita adakan mini workshop. Setiap satu, sehingga di mindset kita sudah tahu bagaimana prosesnya. Nanti di abis ini kita akan bahas sedikit mengenai mini workshop. Oke. Nah, di sini bisa tanpa modal. Semua fasilitas sudah disiapkan. Tugas kita hanya mengajak teman untuk menabung. Itu tugas utama kita. Nah, di sini dikatakan cerdas finansial. Kenapa? Ya. Pertama, kita mencoba bagaimana memutarkan uang itu untuk melawan ini, yang merah. Melawan inflasi. Karena kalau kita naruh misalnya seperti di bunga tabungan itu 1-2%. Jadi di bank itu kalau kita ada videonya Pak ya, itu sebenarnya bukan untung tapi buntung. Jadi kalau kita naruh uang 1 juta, 1 juta tahun depan yang kita bisa ambil berapa? 750.000.
Ya, jadi tidak bertambah. Kenapa? Ya, tadi karena ada biaya administrasinya bulanan, ada pajaknya, pecahan di ATM-nya pun 50.000, ujung-ujungnya cuma 50.000, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau naruh di deposito ini sudah bagus 6%, tetapi tetap kita tidak bisa mengalahkan ini. Nah, di sini ada yang namanya apa tuh inflasi. Kalau kita gambarkan seperti ini. Telur dulu tahun 75 Rp10, naik 10 tahun Rp100. Tahun 2010 1.000, sekarang berapa ini? Sudah 2.000-an ya? Betul ya? Nah, kalau saya supaya gampangnya itu seperti ini. Uang 300.000 dulu itu bisa beli kambing. Lama-lama setengah kambing. Lama-lama cuma sate kambing. Ini akan terjadi. Dengan 300.000 kita bisa cuma sate kambing. Karena inflasi. Ya, untuk supaya kita dapat kambing terus ya, pastikan harus mengalahkan inflasi. Ya, gambarnya seperti itu. Gambarannya. Ya. Nah, ini ada contoh. Ada contoh, ya. Itu Pak Irfan yang jualan. Ya. Ini ada contoh, ini bagus untuk supaya kita presentasi, terutama ke orang umum ya. Bagaimana supaya kalau menabung itu jangan menunda. Ini asumsi cuma 15% per tahun. Sedangkan kita berapa? 23,3% 5 tahun terakhir. Ya, berarti ini sebenarnya contohnya masih di bawah hasil kita. Anggaplah 15%. Kalau kita nabung misalnya 10 juta, 5 tahun berarti berapa? 50 juta kan? Kenapa 5 tahun? Karena program kita memang 5 tahun nabungnya. Stop gitu. Nah, setelah itu biarkan uang berputar gitu. Nah, contoh kita nabung 50 juta, ternyata hasilnya bisa 1,4 M. Nah, Ibu kan dari umroh nih, dari travel ya. Ini Bu mau saya Bu. Jadi kalau kita naruh uang di sini, misalnya pergi umroh katakan berapa? Pergi haji, misalnya 60 juta. Bu tahu sekaligus 60 juta. 60 juta. Coba 60 juta di angka 10 tahun kemudian itu sudah berapa ratus juta. Ibu bisa pergi hajinya bisa gratis, ada uang lebih. Dan ini syariah gitu loh. Nanti cocok gitu Bu, seperti itu. Nah, ini kalau berbanding dengan sedikit melebar ya. Karena kebenar ada travel dan beliau kesini tertarik untuk bagaimana supaya artinya ini jadi solusi untuk pergi haji atau umroh. Seperti itu Bu. Jadi artinya dengan Ibu naruh di sini, karena kalau Ibu naruh misalnya untuk pergi haji didiamin, kan tidak ada diputar uangnya. Diam aja nitip. Ketika berapa tahun lagi dapat kuota, baru bayar. Jadi Ibu sebenarnya bukan hilang uang sih. Artinya tidak kembali uang itu Ibu pergi haji. Tapi kalau di sini Ibu taruh, ini diputar Bu, terus diputar gitu. Seperti itu ya. Sehingga hasilnya bisa besar. Mungkin bisa jadi salah satu alternatif untuk pergi haji atau umroh. Atau kalau untuk yang ini yang Pak Michael yang tadi di BB-nya tuh gratis properti bisa juga. Jadi kalau misalnya kita punya rumah properti naikin 10%. Misalnya harga rumah 500 juta. 10%-nya berapa? 50 juta. Minta ke developer supaya dinaikin 550 juta. Nanti 50 juta cashback ke kita. Kita masukin ke sini. Uang DP sama cicilan selama 10 tahun hasilnya bisa jadi 0. Jadi properti kita jadi gratis. 10 tahun kemudian properti naik kan? Nah, seperti itu bisa. Kalau kita ada developer mungkin kita bisa bikin ini smart apartemen. Yuk Pak Eko bangun Pak. Ya, Pak Eko bangun. Kan punya banyak tanah Pak. Betul. Oke, salah alternatif. Nah, berikutnya kalau misalnya kita ini terlambat menabung, misalnya harusnya usia 30, terlambat menabung, kita di 35 baru sadar menabung. Ya, sadar menabung, kita 10 juta. Meskipun 10 juta tiap tahun, sampai umur 55, 210 juta yang kita tabung. Hasilnya masih di bawah ini. Sedangkan di sini nabung berapa? 50 juta. Di sini nabung berapa? 210. Hasil masih lebih tinggi. Kenapa? Tadi perputaran sudah mulai dari awal. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang jangan pernah nunda menabung. Harus sini. Tapi tabungannya harus tabungan bijak, Bu. Kalau tabungannya nggak bijak, uang malah nggak ada. Misalnya Bu punya yang nggak bijak itu, misalnya buka tabungan di BCA. Bukan tabungan di Mandiri, itu nggak bijak. Karena kalau Ibu cek di ATM pasti uangnya di bawah 100.000 terus kan, beberapa tahun itu nggak bijak. Tapi kalau nabungnya di sini didiamin, ini bisa hasil lebih. Untuk bijak makanya ATM mesti digunting, buku harus dibakar. Nah kita di sini pas, tidak ada ATM, tidak ada buku. Jadi ini untuk disiplin. Jadi kalau punya tabungan harus di dua. Satu yang memang ngawur-ngawur ya, yang ngabisin. Satu lagi untuk seperti ini. Ngawur-ngawur ya Pak ya? Ya sudah ngawur karena nggak ada uang. Karena nggak ada uang di situ. Ya, oke. Nah, kita di sini bekerja sama dengan Sinar Mas Group. Kenapa? Karena kita percaya dia punya 5 pilar yang kuat sekali. Komunikasi terbukti. Kita sudah diokekan dengan Smart Friend. Ya, jadi bukan sekedar embel-embel. Karena pernah ini ada pertanyaan waktu di Bali, apa fungsinya ini dengan Sinar Mas Live? Tidak ada kaitannya ini Smart Friend. Bank juga nggak ada kaitannya gitu, kan?
Ternyata ada. Contoh Smartfren sudah oke. Kita lagi dibikin aplikasi namanya Smart Uangku. Kemudian bank apa? Bank pun ada. Sudah ada memo dari direksi. Silakan pakai seluruh bank untuk presentasi. Berarti ada gitu, bukan sekedar nama di sini. Ya, cuman kalau kelapa sawit memang belum ya gimana? Ya, kelapa sawit ya. Kalau properti sudah, karena kita di sini di kartunya di belakang sudah ada diskonnya. Kalau kita pergi ke hotel yang ada grupnya, itu sampai 40% diskonnya, kan lumayan. Ya, nah ini besar sekali. Kemudian kalau saya paling enak ngejelasin dari 5 pilar ini adalah properti. Kenapa? Karena sepertinya kita menguasai Indonesia gitu, terutama Jakarta. Dimulai dari bundaran HI, di sana ada yang tempat demo, itu ada Grand Hyatt, ternyata punya dia gitu loh. Ibu-ibu yang suka belanja di ITC Depok, ITC Permata Hijau, ITC itu punya dia juga. Jadi ingat ITC ya ingat kita gitu, ya. Kemudian yang besar-besar kayak Kota Mandiri. Rumahnya Pak Eko juga. BSD. Iya, BSD dulu punya Ciputra. Sampai hari ini, ya sekarang dibeli. Sekarang sudah dibeli. Jadi BSD itu punya sinar mas gitu, BSD. Kemudian Kota Mandiri Delta Mas, ya di Puncak juga ada. Artinya di mana-mana ada ini seperti itu gitu, ya. Artinya kita lebih pede bahwa kita bekerja sama dengan yang besar. Oke, lanjut ya. Nah, ini contohnya bahwa di sini kalau nggak salah yang ini kita nomor berapa ini Pak di Asia nomor 1 ya? Nomor 1 terbesar ya, terbesar. Kemudian juga kita di sini ada Eka Hospital Pak di BSD itu punya ini juga gitu ya. Dan lain sebagainya itu lanjut aja mempercepat. Nah ini dia. Jadi di antara yang tadi ini ya kan ada financial service, agriculture semua ini kita adanya di grup financial service. Di financial service ini ada apa? Ada sekuritas, ada bank, ada pembiayaan, ada asuransi. Jadi kita di bawah naungan ini seperti itu. Nah yang untuk lebih jelasnya kita namanya Sinarmas MSIG Life. Nah, kenapa ada MSIG-nya? Karena kita kerjasama dengan Mitsui Sumitomo Insurance, ya. Ini perusahaan asuransi yang sangat besar di Jepang. Nah, kita berdiri ini MSIG Life ini tahun 1985. Omsetnya 24,3 triliun. Ya, aset. RBC-nya 576, sudah ada di kantor. Sudah ada di 41 kota dan kita di area asuransi. Jadi kalau kita menawarkan asuransi itu aman, tidak pernah mungkin tutup. Kalaupun sampai tutup, pasti ada lagi yang mengambil. Jadi kita aman. Nah, yang paling penting dari semua ini adalah RBC-nya. Karena RBC-nya ada persyaratan. Harus berapa minimal? 125. 125. Kita berapa? 97, 976. Saya nggak ngerti RBC, tapi garis besarnya 976 ini kalau kita mati 9 kali masih di cover gitu loh. Ya, tapi kita paling sekali. Ini kuat sekali tuh. Sayang Pak ya. Ini kuat sekali. Sayang Pak ya. Betul Pak ya? Ya? Ya sayang mati cuma sekali. Ya. Artinya ini kuat. Artinya nggak usah khawatir ya. Lanjut. Kuncinya. Nah, ini banyak juga penghargaan, sama seperti yang di tempat lain juga ada penghargaan. Nah, ini produknya yang mesti kita pahami, ya. Jadi kita nabungnya itu atau bayar tabungan investasinya ada yang 300.000 per bulan, ada yang 600.000, ada yang 900.000 per bulan. Itu. Ya, kita ada 3 pilihan. Kemudian ada uang pertanggungannya, ini uang warisan, ya. Kita bikin kecil, memang uang warisan kecil supaya investasinya tinggi. Itu tujuannya. Kalau nanti ketemu sama orang-orang yang di lapangan, terutama orang-orang asuransi, wah kecil 20 juta. Memang kecil, karena kita ini bukan bisnis kematian, ini bisnis kehidupan. Jadi kita bikin kecil intinya. Oke deh. Ya. Nggak, kan ada yang nanya seperti itu. Ya, kita mesti jawab. Jawabannya begitu. Nah, kalau 20 juta, kalau 300.000 dapat warisannya 20 juta. Makanya ini disebutnya UP. UP ini sebenarnya uang pemakaman karena kecil. Kecil ini. Ya. Kalau 600.000 40 juta, kalau 900.000 60 juta. Nah, ditambah lagi dengan personal accident. Ini tidak ada di kompetitor. Kita ada kelebihan dapat double. Jadi kalau misalnya meninggal karena kecelakaan, dapat UP ditambah personal accident, double. Kecelakaan ini seperti ini, kalau misalnya meninggal biasa 20 juta, tapi meninggalnya misalnya ada daun pisang ya, itu kecelakaan tuh, nah, jadi double. Kayak kemarin ada satu Pak, di mana di Bali, jatuh itu, jadi yang pemegang polisnya suaminya, yang tertanggung istrinya jatuh dari pohon jambu. Nah itu kecelakaan itu, kecelakaan yang meninggal. Dua kali Pak Ya? Dua kali.
Apa? HP-nya dua kali. Double ya, celak jambu jatuh. Itu celaka itu. Iya. Dari ponsel. Iya. Begitu. Ya minimal kalau di Bali kan 40 juta bisa ngaben. Ya, kan di sana Ini tuh di ya. kafe itu. Nggak disimpan lagi. Lanjut ya. Oke. Kemudian berikutnya usia masuknya ini ternyata ada tambahan nih Pak Leo. 15 hari sampai 75 tahun katanya. Yang sekarang sampai 75. Cuma yang 65 sampai 75 preminya 900.000. Oh, harus 900. Ya, yang 65 ke atas, tapi kan jadi panjang gitu ya. Jadi panjang. Kan 900.000 itu sebenarnya kan Nggak, otomatis secara investasi ininya- besar juga. Secara defaultnya sekarang sih yang udah pasti 70. 70, tapi Nggak ada pasti. coba ini kan saya dapat dari Bu Evi, ada perubahan baru sampai 75. Cuma Udah pasti 70. Kalau Soalnya 70 udah kemarin pasti. yang saya tahu sih kalau leng 88 yang di konvensional itu sampai di cover usia 80 kan. kalau usianya iya di covernya Masuknya. di cover sampai 80. Kalau usia Iya. masuk, Sekarang. usia masuk udah pasti 70. Kalau 75 mungkin ada perkembangan Masih baru ada. lagi. Oh gitu ya. Kalau 70 udah pasti. Tapi nanti kita pastikan lagi ya. Tapi saya dapat dari Bu Evi seperti itu. Nah kemudian, nah untuk mulai menabung di sini, kita harus membeli namanya kit, itu 100.000. Pak, ada kita nih Pak, starter kitnya. Oh nggak dibawa ya? Oh iya. Ya nggak apa-apa. Artinya kita mesti beli starter kit 100.000. Di sini nanti ada petunjuk-petunjuk apa saja yang mesti kita lakukan seperti itu. Ya. Nah ini ada dua jenis sebenarnya. Ada satu seperti ini, satu yang pakai map hitam ya, pakai map hitam. Tapi nanti akan ada revisi, kita bikin super eksklusif. Ya mudah-mudahan Januari Februari keluar Pak, eksklusif nanti lebih bagus lagi. Oke, ini produk lanjut ya, gampang ya. Pokoknya nabungnya 300, 600, sampai 900 seperti